Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabakallah Ustaz. Tabakallah. Ahlan sahlan. Ahlan bikum. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Jamaah rahmakumullah, alhamdulillah acara kita pada sore hari ini semoga diterima oleh Allah yang niatnya adalah menambah keimanan kita terhadap Allah bersama Al-Quran. Sehingga insya Allah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengomentari seorang sahabat yang sedang tilawah, maka Rasulullah mengatakan absyiru, ya, optimislah, berbahagialah, pedelah, ya, absyir, ya, ya. Fa inna tarfata biyadillah wa tarfata biaidikum. Karena selama manusia itu bersama Al-Quran, maka dirinya selalu tersambung dengan Allah. Ya, ya kalau dulu segala yang tersambung itu kalau ada kabelnya, ya. Ya. Walaupun jauh kalau kabelnya jangkau ya tersambung. Ya. Nah sekarang ada istilah sinyal. Ya. Ya. Dengan sinyal dengan Bluetooth. Ya. Ada Bluetooth. Ya. Jadi HP itu kalau ada sinyalnya, ya, insya Allah mudah berkomunikasi, mudah, bahkan Zoom ini tidak terlepas dari peran sinyal dan lain sebagainya. Ya. Maka salah satu sinyal manusia dengan Allah adalah Al-Quran. Ya. Siapa yang Al-Qurannya hidup, berarti sinyalnya hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah komunikasi, mudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang beriman yang aktif dalam dakwah, yang menginginkan wa mitra ala syahadati fi sabilik, ya, maka kebutuhan sinyalnya lebih kuat lagi. Ya. Dan dengan hadis ini, ya, sinyal itu akan hidup jika manusia bersama Al-Quran. Yang bersama Al-Quran, salah satunya bersama salat. Ista'inu bisabri wassalam. Bersama Al-Quran, berarti di situ ada doa, tasbih.
Sehingga 7 surat disebut dengan surat Musabbihat. Ada Al-Isra, ada Al-Hadid, ada Al-Hasyr, ada As-Saff, ya. Ada Al-Jumu'ah, ada Al-Taghabun, ada Al-A'la. 7 surat disebut dengan Musabbihat. Ya. Yang lagi bersama Al-Quran berarti suara manusia itu tampak oleh Allah. Allahu yas'adul kalimat tayyibu wal amalus salihu yarfa. Suara yang keluar naik ke langit, ya. Amal saleh yang dilakukan mengangkat derajat. Ya. Alhamdulillah dakwah ini, ya, siap dengan murunah. Ya. Murunah artinya fleksibel. Ya. Punya disebut marin. Ya. Tidak terasa begitu sering kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada malasnya, ada himnenya, ya. Insya Allah niatnya lebih lebih menjadikan dakwah ini niatnya agar diterima oleh seluruh umat di negeri ini. Ya. Maka jangan sampai kita sudah begitu rutinnya, ya, dengan bahasa kaum ini, ya. Tapi semoga tidak terjadi, apakah semakin mengendor, apalagi sampai ditinggalkan, ya. Keharusan kita ber-Al-Quran yang tentu harus lebih dari standar umumnya. Ya. Bisa dibaca kembali kitab Majmu'atul Rasail kita, di mana beliau menulis sub khusus namanya Haqqul Quran. Ya. Situ beliau menegaskan pentingnya para aktivis dakwah itu bukan sekedar sudah bersama Al-Quran, ya, tapi sudah sampai kepada al-iktar. Ya. Al-iktar itu intensif. Ya. Al-iktar itu sudah di atas rata-rata umat pada umumnya. Ya. Yang sebenarnya doa-doa kita sudah memiliki makna al-iktar. Ya. Ketika doa kita mengatakan warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana al-nahar. Ya. Jadi kami kemampuan membaca Al-Quran malam dan siang. Malam dan siang itu sudah menunjukkan al-iktar. Ya. Bahwa kita tidak ingin makan aja, ada makan malam, makan siang. Ya. Kita inginkan juga ada jatah Quran malam, jatah Quran siang. Ya. Sudah malam ada ana Allah, ada ana. Ana artinya apa? Waktu yang lama. Ya. Berarti nggak cukup 10 menit, 15 menit. Ya, kalau enggak 1 jam. Ya. Di ada malam dan siang, ada waktu yang relatif lama. Ya, karena itu kita perlu mengingat Syekh kita, Syekh Abdullah, Rahmat Abdullah, wa maghfir lahu warhamhu, Allah tansawil qabla bainakum.
Jangan melupakan jasa-jasa orang-orang yang telah berbuat baik kepada beliaulah yang melaunching Al-Yawma Al-Quran. Ya. Kurang lebih 1993. Dia namanya waktu itu kenapa Al-Yawm nggak As-Sanah gitu ya. Penjelasannya niatnya memang seperti itu. Ya. Dikasih agenda Al-Yawm Al-Quran niatnya supaya bukan saja sehari ya, tapi menghasilkan semangat sepanjang hidup. Ya. Apalagi dakwah ini ya, mengajak kita selalu mengikat diri dengan prinsip-prinsip Allahu wa ayatuna wa rasul qudwatuna wal Qur'anu mustir. Ya. Jika prinsip ini ditinggalkan, ya, minta kepada siapa lagi kita akan minta tolong. Kalau bukan kepada Allah. Ya. Nah, itu niatnya harus ke sana ya. Tapi maksud daripada Al-Yawma Al-Quran itu sendiri apa? Yang lebih spesifik. Ya. Maka dia menginginkan adanya al-insyghal ma'al Quran. Ya. Bersibuk-sibuk. Ya. Bersibuk-sibuk dengan mencari rezeki udah sering. Bersibuk-sibuk dapat udah sering. Ya. Dulu bersibuk-sibuk di dapur udah sering. Ya. Maka penting seorang muslim itu punya jatah bersibuk-sibuk dengan Al-Quran. Ya. Sehari 12 jam, dari 12 jam, 6 jam saja untuk Al-Quran. Sudah terasa sibuk. Ya. Supaya terhindar dari kebersamaan dengan Al-Quran hitungan menit. Ya. 10, 30, 40, ya. Maksimal 60. Ya. Tapi lebih banyak, jadi jam. Ya. Karena begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menurut kita bersama Al-Quran itu harus ada sesi banyaknya. Sesi tawilah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ya. Ngapain lailan tawila? Bersama Al-Quran. Fasjud lahu wasabbihu. Ya. Qumil laila. Bangun sepanjang malam. Atau kurangi seperempatnya. Illa qalila. Kurangi setengahnya. Nisbahu. Kurangi lagi. Awin kusminhu qalila. Ya. Atau tambah sedikit. Auzid alaihi. Karena enggak ada. Warattilil Qur'ana tartil. Ya. Laisu sawa'a. Ya. Imran 113 ya. 19 100. Laisu sawa'a. Enggak semua Yahudi jahat. Ya. Karena sebelumnya menjelaskan Yahudi itu jahat semua. Dari data alaihim dzillatu annama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu. Enggak semuanya begitu. Ada juga yang baik-baik. Laisu sawa'a. Aslinya Yahudi umumnya jelek. Ada juga yang baik. Seharusnya umat Muhammad, seharusnya jamaah dakwah, ya,
mayoritasnya baik. Ada juga satu dua yang butuh tambahan hidayah oleh Allah. Harusnya begitu. Ya. Laisu sawa'a, enggak semua Yahudi itu. Ada Yahudi yang telah min ahli kitab ummatin qa'imah. Ya. Yahudi yang rajin qiyam. Yahudi ada rajin qiyam. Nah, kita enggak rajin malu lah. Ya. Yatluna ayatillah. Kami rangka baca Al-Quran. Semalaman anak wahum yusjudun. Karena berlaku sholat. Karena di Bogor ini ada kajian namanya Tibyan. Ya. Imam Nawawi menganjurkan agar orang beriman itu punya hataman dua macam. Ya. Hataman Al-Quran atau Al-Quran yang dihatamkan di dalam sholatnya, Al-Quran yang dihatamkan di luar sholatnya. Yang paling berbobot yang dihatamkan dalam sholatnya. Ya, kan kita belum hafal ya, dalam rangka latihan baca aja. Ya. Insya Allah kita terus terlibat menghidupkan Al-Quran pada generasi yang akan datang supaya juga bisa ya, hataman Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya terbaca dalam sholat. Ya. Atau yang disebut dengan yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Maka berbicara kemenangan dan rahmatullah, kita harus merujuk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada istilah kemenangan besar, ada kemenangan nyata, ya, ada kemenangan yang agung. Besar, zalikal fawzul. Ya. Agung, zalikal fawzul azim. Ya. Nyata, zalikal fawzul mubin. Ya. Orang beriman, ya, sebelum berpikir kemenangan yang ini, kemenangan yang itu, kemenangan ini dulu. Ya. Ya. Inti daripada Fauzul Kabir, Al-Fauzul Azim, Al-Fauzul Mubin, hidup aman di akhirat. Masuk surga selamat dari api neraka. Ya. Sahihul Bilalil Quran mengatakan, ya, kalau saja perjuangan menjadikan Al-Quran ini menjadi sistem kehidupan umat manusia belum berhasil, tapi kamu menang, ya, menang Fauzul Azim, Fauzul Kabir, ya, Fauzul Mubin, kamu sudah menang di sisi Allah. Ya. Nabi Lut itu ya, cuma berhasil merekrut 2 orang saja. Yang hanya 2 putrinya saja. Ya. Tapi tetap Allah menyebut dakwahnya menang. Kita maunya ke perintah Nabi Musa. Tapi yang sampai ini kan Nabi Musa, tapi SOP-nya nggak dijalani seperti Nabi Musa. Karena itu SOP-nya. Ya. Soal hasil, Allah nggak terlalu ribet lah. Soal hasil. Ya. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah mengatakan, ya, la nus'alu lima lam tanjahu. Ya. Kita ini tidak akan ditanya, kenapa kamu belum berhasil? Dari dulu masih begitu-begitu aja. Dari dulu Filistin masih dijajah. Dari dulu negerimu ya kayak begitulah. Korupsi lagi, korupsi lagi. Itu yang ditanya. Maka fa'altum. Ya. Kalian udah ngapain aja. Ya. Ya. Bismillah kita teringat
para ikhwah kita, para masyayikh kita yang sudah qada nahbahu. Ya. Apa itu qada nahbahu? Kalau di jenazah meninggal dunia. Dia meninggal dunia bukannya tufiya atau mata. Ya. Qada nahbahu di Al-Ahzab 33 ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu. Ya. Iya, kalau disebut qada nahbahu, kalau meninggalnya itu mulia. Ya. Sampai meninggal masih dalam cita-cita dan perjuangan ya, mengislah umat, mensolahkan umat, mensolahkan sistem kehidupan umat, islahul hukumah dengan Allahu ghayatuna wa rasulul qudratuna Al-Quran yustiruna al-jihadu sabiluna wal-mautu fi sabilillahi asma'un. Dipanggil oleh Allah, hasilnya masih yang kita rasakan sekarang ya. Tapi yang dipanggil ini di sisi Allah secara pribadi khalas. Firdaus insyaallah. Kenapa? Qada nahbahu. Enggak ada istilah resign kita. Enggak ada istilah qu'ud cita-cita. Atau qu'ud pensiun bercita-cita. Ya. Apalagi al-wahan ya. Nyerah. Ya nggak bakal bisa dah. Ya. Berapa puluh tahun kita ini tarbiyah lagi gini biasa. Nah, ya. Yang ditanya 5 lam antanjah. Kenapa nggak berhasil? Yang ditanya maka fa'altum. Apa yang sudah kamu lakukan? Qul a'malu fasayarallahu. Nah, bersama Al-Quran jamaah rahmatullah insyaallah ya, akan mengantarkan kita menuju mangkoban ya. Jadi orang-orang yang sampai dipanggil oleh Allah secara pribadi ingin menjadi ahli qiyam, ingin menjadi ahli Quran, ingin menjadi ahli shalah, ingin menjadi ahli sadaqat, ya. Ingin menjadi ahli dakwah, ya. Ingin menjadi ahli jihad. Ya. Tapi secara pribadi kok jauh semua. Ya. Ahlul Quran ala kulli hal. Ya. Ahlus shalah ala kulli hal. Ya. Tapi optimis. Sampai meninggal masih dalam niatnya, masih dalam doanya, masih dalam usaha-usahanya. Insya Allah qada nahbahu. Berapapun nilai yang kamu punya, ya. Nilai Quranmu di sisi Allah cuma 6 sebenarnya, tapi karena kesungguhanmu Allah jadikan nilai 10. Kenapa? Qada nahbahu. Ya. Kuncinya qada nahbahu itu sodaku. Ya. Kuncinya rijal. Ya. Itu asal artinya bukan sekedar jenis kelamin. Ya. Perkasa itu. Ya. Enggak baperan, enggak capean. Ya. Kuat menghadapi malesnya, futurnya. Sebenarnya ini males, tapi tetap aja mulutnya. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tahu dapat 1 juz, kata temannya. Katanya males, kok bacanya 1 juz. Ya ini malesnya 1 juz. Nanti kalau semangat bisa lebih dari itu. Nah, itu baru namanya rijal. Dikit-dikit nyerah. Ya. Sadaku jujur memang ini menjadi ya, menjadi semua yang diinginkan ahli Quran, ahli iman, ahli dakwah, ahli jihad. Itu ya. Belum sampai kepada keinginan yang diharapkan dipanggil pada masa. Nah, bagaimana yang belum dipanggil? Amin yang kafir.
Ya, yang belum dipanggil wa ma baddalu. Bagaimana dengan Al-Quran ini? Jangan ada perubahan, jangan ada resign dari Al-Quran, resign dakwah, resign jihad, resign tilawah, resign berzikir. Ya. Jangan ada pensiun. Ya. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Tak mungkin orang beriman kepada Allah dan hari akhirat minta pensiun, minta resign, minta keringanan. Ya. Akan terus dia lakukan dan Allah tahu siapa yang bertakwa. Innama yasta'dzinuka, masyarakat taubah ya. Katanya alimah kan ya. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang suka resign, yang suka nyerah, yang mudah menggunakan rukhsah, rukhsah. Semua dibuat rukhsah. Ya. Ya, itu yang lemah imannya kepada Allah dan Dia. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum. Yang hatinya ragu-ragu. Benar nggak sih ini ya? Fahum fi raibihim yataraddadun. Nggak berhenti dari penyakitnya ini. Ya. Ditauje, dimukhayyam, diupah, di segala cara diingatkan, ditausiah. Masih aja nggak yakin. Fahum fi raibihim. Buktinya apa? Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Ya. Buktinya Allah nggak melihat aksinya. Ya. Kalau saja dia memang serius ini bersama Rasulullah dalam Tabuk, ya udah dong apa yang persiapkan, packingan, ya. Persiapan fisik, namanya serius, lahu uddah. Tapi udah tahu 9 lagi nyantai, 10 hari lagi nyantai, 10 lagi nyantai, 2 hari lagi nyantai, hari hanya masih nyantai. Maka Allah katakan walakin karihullahu bi'athahum. Ya. Orang seperti ini memang nggak Allah butuhkan, udah nggak cukup nggak apa-apa. Memang kamu penentu kemenangan untuk kemenangan saya. Ya. Nasr illa min indillah. Ya. La walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Ya. Ya Allah tolong berikan motivasi. Ya. Manusia berusaha motivasi. Nggak ada yang masuk ke hatinya. Fathabbatahum. Ya. Apa namanya? Digembosin ya. Waqilak adun al-qa'im. Ya. Ya udahlah sana yang santai-santainya banyak kok temenmu. Ya. Banyak teman-temanmu yang siap menonton bersantai-santai. Waqilak adun al-qa'im. Ya. Lagian orang seperti ini kalau ikut cuma bisanya komentator aja. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Ya. Ya. Waqilak adun al-qa'im. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabar. Jadi kalaupun bergabung, isinya cuma membuat orang ragu, membuat orang enggak yakin, membuat orang komitmen khobala. Ya, kharujufikum majadukum ila khobala. Akhirnya semua pada terfitnah cuma gara-gara 1-2 orang. Wala awda'an khidalakum yabghunakumul fitnah. Wa fikum sama'una lahum. Udah begitu, istilahnya apa? Sama'un itu kalau istilah kita. Jadi informan. Ya. Orang lain dijelasin. Itu di sana itu ada begini, di situ ada begini.
Jahatnya lagi dijelasin ke musuh-musuh dakwah. Dijelasin ke orang Quraisy, dijelasin ke orang Yahudi. Wah, ini orang Allah sebut zalim. Wallahu alimun bizzalimin. Itu orang-orang kelihatannya aja itu menghafal. Padahal balik menghafal itu punya maksud. Ya. Itu orang-orang tuh kelihatannya aja itu. Ya. Ngumpulin zakat. Padahal zakatnya nanti untuk dakwah. Musuh berusaha gimana nih supaya proses pengumpulan dana ini jangan berjalan dengan mulus. Ya begitulah dakwah. Yang penting inna waliyullah. Yang penting Allah waliyul ladzina amanu. Manusia silakan mengkiati. Karena memang itu ciri khas manusia. Ciri khas manusia itu apa? Terhadap ciri khas manusia yang tidak beriman, laqad ta'awul fitnah. Selalu menginginkan dakwah ini jangan mengalami kondisi-kondisi yang baik, apalagi berprestasi. Orang beriman kalau dakwah ini mendapat kemenangan, bahagia yang sampai meneteskan air mata. Tapi orang lain, tasuhum, untuk sedekah hasanah pun tasuhum. Kalau dakwah ini mengalami kemenangan, ya sedih, ya kesel, marah, apa saja yang negatif dia lagi. Waqallabu lakal umur. Dakwah ini menginginkan dakwah ini harus mengalami lawan katanya. Kalau menang jadi kalah. Kalau orang-orangnya soleh jadi nggak soleh. Kalau orangnya solid jangan solid. Kalau orangnya rajin infak jangan berinfak. Kalau orangnya tegak lurus jangan percaya. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan infak supaya apa? Supaya jangan ada soliditas hatta yanfaddu. Alillahi khazainus samawati wal ardh. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Inilah jamaah rahmatullah tujuan kita adalah sebelum kemenangan-kemenangan yang lain kita butuh zalikal fawzul azim, zalikal fawzul kabir, zalikal fawzul mubin. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Tentang apa ayat ini? Tentang sebuah gerakan dakwah. Siapa panglimanya? Bocah. Begitu kalau kita baca Riyadhus Shalihin kan. Panglimanya cuma al-ghulamul mu'min, bocah yang beriman. Apa misi dakwahnya? Islahul ummah, islahul hukumah. Masyarakat semua harus beriman kepada Allah. Masyarakat harus menolak raja yang ada ini, yang menuntut masyarakat supaya menjadikannya sebagai Tuhan. Akhirnya serentak semuanya beriman. Ayo kalian harus murtad. Kalian harus meralat. Kalau enggak saya bakar aja. Bakar semua. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Dibakar semua. Wala panglimanya, wala pengikutnya semua habis. Enggak tersisa. Hasilnya apa? Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dzalikal fawzul kabir.
Iya, tapi kan kita maunya menang dua-duanya. Boleh. Dua-duanya. Ya, tapi jangan sampai demi menang yang di dunia mengorbankan akhirat. Ntar tidak hadir, tidak alim, tidak mubin. Karena tiga kemenangan ini ya, semuanya maknanya dalam hal apa? Ya, dalam hal masuk surga selama kita. Ya. Fadlan min rabbik dzalika huwal fadlul azim. Kapan ini diungkapkan? Ketika orang beriman sudah masuk surga. Nah, dan juga Fauzul Mubin man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah dzalikal fawzul. Saat kamu diketok palu oleh Allah, kamu bebas dari api neraka, itulah kemenangan yang nyata. Nah, maka jangan sampai kemenangan ini dikorbankan. Ya. Jadi yang penting menang dunia, silahkan menang dunia. Ya. Tapi kalau mau menang dunia, ya, kita harus bisa mengikuti sunnatul hayat. Ya. Sunnatul hayat itu apa? Ya. Tidak berarti kalau udah KPPS Allah wayatuna Al-Quran, Quran Al-Quran, otomatis ya, menang lagi. Enggak otomatis begitu juga. Ya. Berlaku wakil ayam. Ya. Ada saatnya terlihat menang, ada saatnya terlihat belum berhasil. Ya. Nah, itulah kehidupan dunia. Ya. Rasulullah punya onta namanya Abba. Itu onta yang berkualitas tinggi. Tiap lomba onta menang lagi. Setelah sekian lama kalah. Para sahabat, loh, kok ontanya Rasulullah kalah? Kata Rasulullah mengatakan, ada saatnya lah. Ya. Dia kan onta. Dulu waktu menang karena masih muda. Karena udah tua. Ya. Ya. Tidak masalah. Yang penting tidak mengorbankan akhirat. Ya. Uhud memang disebut kalah. Tapi dari sisi وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Uhud memang 70 orang syahid, sekian puluh orang luka-luka. Ya. Tapi Allah jadi tahu, ini orang beriman serius. Ini yang mati syahid, menang. وَلِمَحِشَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَقَّرُوا الْكَافِرِينَ. Menang. Lebih jelas, ini yang kafir. Ini kafir sejati, ini mukmin sejati. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamu Allahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Menang. Begitulah arti yang menang dalam Al-Quran itu. Ya. Sesungguhnya membuat kita tenang selalu. Ya. Jadi nggak takut dengan istilah kalah itu ya. Walaupun kalau itu ada sikapnya tambah banyak doanya, tambah banyak amal solehnya, tambah banyak infaknya. Bukan sekedar takut doang. Kalau takut doang nggak ada aksinya, itu namanya waswasatus syaitan. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Kerjaan syaitan itu nakut-nakutin dulu. Awas dia kalah. Awas dia kalau nggak menang nanti begini. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi pada akhirnya selama orang beriman itu dalam niatan dakwah, dalam niatan jihad, apapun kondisinya nggak ada istilah kalah. Karena Allah katakan apa? Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Siapa yang bergabung dengan dakwah ini di tahun 80-an, tahun 90-an, ya, ayat ini wah, sangat akrab ya.
Setelahnya majalah Sabili kan ini. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sedangkan ahlul kufur selalu disebut dengan innahum jundun mughraqun. Ahlul kufur mereka adalah pasukan-pasukan yang pasti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kok begini kita nggak bermain bukti, kita main di ini rijal sadaku. Tentunya itu ya Konstantinopel itu kurang lebih itu 5A. Nah, kita satu abad aja belum dari itu dengan begini. Ya. Saleh muslim. Ya. Jadi orang saleh buat dirinya dan saleh buat orang lain. Insya Allah. Ya. Cepat atau lambat pasti menang. Ya. Ya. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Hidup ini semua udah ada jadwalnya. Kalau belum ada jadwalnya nggak bisa dimaksain. Ya. Kalau antum terbang ke Turki dari Soekarno-Hatta pramugarinya, insya Allah 12 jam kita. Ya udah jangan mengharap kalau baru sejam kok ribet apa nih. 5 jam ngomong lagi lama banget. Ini 12 jam. Sabar lah tunggu 12 jam. Dakwah ini juga begitu. Cuma masalahnya dirahasiakan oleh Allah. Perlu berapa lamanya itu dirahasiakan. Jangan yang kemenangan. Lailatul Qadar aja dirahasiakan. Kita dilatih seperti itu. Ya. Lailatul Qadar dirahasiakan. Waktu yang mustajab di tiap hari Jumat dirahasiakan. Ya. Jadi kita sudah terlatih dengan rahasia-rahasia supaya kita sadar, supaya kita maksimal. Ya. Udah tahu bukannya Lailatul Qadar ini di Asyurul Awakhir, ya udah sudah Asyurul Awakhir kita perhatikan, kita tekuni dengan ibadah insya Allah. Ya. Itu salah satu makna kemenangan yang lain. Ya. Ada kemenangan yang dikatakan oleh Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya. Terjemahan sana. Ya. Nasr menang, fathu menang. Tapi kita harus mengikuti kita al-fathu yang membuat kita mampu menguasai kehidupan. Ya. Istilahnya kalau nahwu itu kita menjadi orang yang fa'il, bukan menjadi orang maf'ul bihi terus. Ya. 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 Bukankah fikrahnya sudah mengatakan ya kita inginkan Quran yang daulatun wa watanun. Ya. Quran yang mengantarkan kita mengatur negeri ini, mengatur tanah air ini. Wah, kamu ini harus kekuasaan tidak, harus hukumatul ummah. Ya. Kita berpikir seperti ini karena kita punya umat, ya. Kita punya bangsa yang namanya jelas umatul Islam, umat Muhammad. Ya. Yang sayang sama mereka ya hanya ahli dakwah. Ya. Nggak mungkin ya, non ahli dakwah sayang kepada umat Muhammad, tidak mungkin. Ya. Apapun namanya. Ya. Karena betul fatham mubin. Ya. Fatahna laka fatham mubin. Ya. Yang suruh Allah masalah aziz aksis. Ya. Survei boleh mengatakan. Ya. Awalnya nggak pernah disebut-sebut. Lama-lama disebut tapi dengan jumlah yang ala kulli hal itu ada. Ya. Yang suruh Allah masalah aziz. Tapi masya Allah. Ya. Ya.
Setiap kali, setiap 5 tahun Allah semakin eksiskan. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Jangan lupakan semua pertolongan dari Allah, nikmat dari Allah. Kalau kamu lupakan, kamu akan merugi. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Nasihat Nabi Hud kepada umatnya. Ya. Jangan sampai sudah fathan tidak diberi, nasran malah dikurangi. Ini itu menjadi cita-cita kita. Ya. Maka salah satu surat yang menjelaskan tentang nasran fathan adalah surat Al-Fatah dan surat As-Saff. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Berarti umat ini butuh pemahaman yang baik terhadap Al-Quran secara umum pun surat Al-Fatah dan surat As-Saff. Ya. Dan insya Allah pemahamannya terus meningkat. Ya. Yang terakhir jamaah rahmatullah, tentunya kita bersama Al-Quran ini ya, dalam rangka menghasilkan kemenangan terhadap diri kita. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Maidanukum anfusakum." Sebelum perjuanganmu, wah, Masya Allah, islahul ummah, islahul ummah. Sebelum itu semua, jangan lupa, ya, perjuangan awalmu adalah menghadapi dirimu sendiri. Ya. Saat kamu sayang sama harta ini, tapi kamu katakan enggak, harus keluar. Apakah zakat, apakah infak, ya. Apakah infak bulanan. Ya. Pokoknya kalau sudah bukan milikku, harus keluar. Ini maidanukum anfusakum. Al-intisar 'ala nafs. Malam-malam sudah terbangun. Aduh, berat banget nih banget. Ya. Tidak, kamu harus bangun, kamu harus sholat. Menang terhadap dirimu. Ya. Baca Quran, ya, nggak baca juga nggak dosa kan? Ya. Paling juga baca, rajin-rajin amat baca Quran. Enggak. Yang suruh membaca Al-Quran dengan banyak itu adalah Al-Quran Rasulullah. Saya harus baca Quran, menang terhadap diri. Maka jangan dilupakan pertarungan dengan jiwa yang tidak akan pernah berhenti. Ya. Maka dia mengatakan, "Idzan tasartum alaihi kuntum ala ghairihi aqdar." Ya. Kalau kamu selalu menang terhadap dirimu, ya, maka terhadap pertarungan yang lain kamu lebih menang. Ya. Ya, kita tidak menafikan ya. Setelah dikasih jabatan, kalah dengan pertarungan hawa nafsu. Setelah dapat jabatan, kalah dengan pertarungan fitnatul amwal. Ya. Ini salah satunya. Ya. Sama dirinya aja belum menang. Ya. Sama dirinya belum menang. Ya. Sama rumah tangganya belum menang. Ya. Rumah tangganya seharusnya begini. Ya. Yang ada bodo amat. Ya. Pokoknya saya senang. Bodo amat istri terzalimi, istri teraniaya, istri sengsara, bodo amat. Menang apa kalau seorang ya, hanya menang melawan istri, ya, nggak pakai ngaji itu kalau menang melawan istri. Ya. Justru menangmu bersama istrimu ketika kamu melaksanakan akhlak wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berlakukan rumah tanggamu dengan sebaik-baik.
Baik dengan berbuat kebaikan, baik dengan bersabar atas kekurangan. Itu masuk dalam pemahaman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Rumah tangga adalah miniatur kehidupan. Ketika kamu selalu menang di rumah tanggamu, insya Allah. Ketika kamu menjadi pemimpin dalam kehidupan, insya Allah dunia sudah dilatih. Ya. Istri anak ibaratnya rakyat. Kalau terbiasa menghadapi miniatur rakyat dengan ya, istilahnya khuluqun wa quwwah. Ya. Al-Quran mengajarkan khuluqun wa quwwah. Bentuknya dalam bentuk apa? Rahmatun wa adalah. Selalu kasih sayang dan menegakkan keadilan. Ya. Menjadi pejabat, aman insya Allah. Karena terlatih di rumah tangga. Ya, karena itu rumah tangga selalu diletakkan dalam proses islah nomor 2. Islahun nafs, islahul a'in. Maka wajar kalau dia mengatakan فَإِذَا انْتَصَرْتُمْ عَلَيْهِ كُنْتُمْ عَلَى غَيْرِهِ أَقْدَرُ. Kamu biasa menang terhadap diri, menghadapi pertarungan yang lain, insya Allah. Baik, Ustaz. Huzimtum alaih. Tapi kalau kamu menghadapi dirimu kalah lagi. Sekedar menghadapi tilawah aja kalah. Ya. Sekedar menghadapi maksiat aja kalah. Astagfirullahaladzim. Ya. Kuntum ala ghairihi ajaz. Ya. Pertarunganmu melawan yang lain lebih kalah lagi. Ya. Gimana enggak kalah? Ya. Rasulullah mengatakan mazibani ja'i'ani. Ya. Ursila fi ghanamin. Ya. Ya. Biafsada minal mar'i minal ma'i wasyarabi. Ya. Ketika kamu menghadapi jabatan dan harta, itu dirimu lebih ganas daripada dua serigala yang lapar, yang nemu sasaran untuk diterkam. Ada 100, yang diterkam 1 aja. Yang bilang tinggal. Tapi manusia, kalau kalah dengan hawa nafsunya, ya ambil semuanya. Nah, Al-Quran tidak menghendaki kita seperti ini. Ya, terima keren ya. Masya Allah. Ya. Ya, melimpah, insya Allah. Masya Allah. Properti dengan anak-anak. Ya. Tapi Fawzul Azim. Al-Fawzul Azim. Al-Fawzul Kabir. Al-Fawzul Mubin. Lanya. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran. Ya, kalau mau dua-duanya, ayo dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah. Kalau belum bisa dua-duanya, ya udah. Al-Fawzul Azim, Al-Fawzul Kabir, Al-Fawzul Mubin, yang disebut dengan Fawzul Azim. Ya. Baik jamaah rahmatullah, mohon maaf ya, atas penyampaian ini, atas segala kekurangan, segala keterbatasan. Ya. Masya Allah, ya. Para masyayikh kita hadir di sini, ada masalah, ada Ustaz Semen Jaya yang sebetulnya ya, lebih baik untuk ya, memberi memberi kasih kepada kita. Ya. Barakallahu fihim, barakallahu fikum insyaallah. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah. Ustaz, kami dari panitia mohon izin, mohon berkenan Ustaz memimpin doa untuk tutup kalian Ustaz. Allah, semoga doa kita diterima oleh Allah di waktu yang mustajab, di bulan yang mustajab, dalam kondisi yang mustajab. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
وارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها يا أرحم الراحمين. يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على التعامل مع كتابك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا وعافنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بناتنا، بارك لنا في إخواننا وأخواتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وإياهم من الراشدين من الصالحين من المؤمنين المتقين من الدعاة المخلصين المجاهدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة دليلا ورفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة دليلا ورفيقا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودواء أسقامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دعوتنا، اللهم انصر جماعتنا، اللهم انصر حزبنا، اللهم وفقنا إلى أقوم الطريق، وفقنا ووفق قادتنا إلى أقوم الطريق. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين نصرا عزيزا. اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين الذين قتلوا عبادك المؤمنين، الذين قتلوا عبادك الراكعين الساجدين. اللهم اغفرهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حرر الأقصى بصيحة التكبير، اللهم حرر الأقصى بالجهاد يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنك تعلم أن هذه القلوب اجتمعت على محبتك، التقت على طاعتك، توحدت على دعوتك، فتعاهدت على نصرتك. فطهر قلوبنا يا رب، فطهر قلوبنا يا رب. اللهم زكي قلوبنا وزكي أنفسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها يا رب. وفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدنا سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، واحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Syafakallah. Jazakumullah khair Ustaz Abdul Aziz. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz Abdul Aziz. Jazakallah Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair kasiran Ustaz. Syafakallah.